Ya, halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue pengen coba kasih tahu teman-teman bahwa teman-teman udah lihat sekarang ada tampilan superior drum, namun dia nggak sampai penuh gitu ke bawah. Ada potongan di bawahnya. Nah, di sini gue pengen coba berbagi berdasarkan apa yang sudah gue alami atau apa yang sudah gue tahu, dan di video ini gue tidak melakukan proses editing, jadinya lepas aja, tidak ada script, oke? Sebagai catatan, ini hanya sebagai contoh ya. Karena di kasus ketika kita menggunakan layar dengan resolusi yang kurang, maka hal ini akan terjadi ya. Hal ini terjadi apabila teman-teman menggunakan VST atau menempelkan VST atau plugin ya yang sedang di-load atau sedang ditampilkan di komputer teman-teman, dia terpotong ya. Hal ini terjadi itu karena resolusi layar teman-teman itu tidak memadai atau kurang. Nah, itu dia masalahnya. Sedangkan secara fakta ya pasti masih banyak sekali teman-teman yang menggunakan laptop ya, apalagi laptop-laptop di bawah 5 juta khususnya. Karena laptop sekarang kan lagi mahal-mahalnya ya. Dan sedangkan laptop bawah 5 juta itu pasti menggunakan layar rata-rata di bawah 1080p, lebih tepatnya 700-an biasanya. Nah, itu dia yang jadi masalah apabila teman-teman menggunakan layar yang masih 700-an pixel. Biasanya akan kepotong, karena gue pernah ngerasain hal ini. Nah, kalau kita ngomong obatnya gimana? Obatnya gampang. Caranya tuh teman-teman tinggal upgrade. Tinggal upgrade apanya nih? Upgrade VGA-nya kah? Gitu. Bukan ya, bukan upgrade VGA, lebih tepat upgrade layar monitor teman-teman. Ya. Apa yang di-upgrade? Ukurannya, bukan secara dimensi, tapi resolusinya. Karena kalau kita ngomongin layar, ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu adalah resolusi atau seberapa lebar nanti lembar kerja, dan dimensi, seberapa besar ukuran fisik dari layar tersebut. Nah, itu dia, ada dua faktor yang akan diperhatikan. Nah, kalau kita lihat ini hanya contoh, karena kalau di HD kurang lebih seperti ini, kasus sama ya, kepotong bawahnya. Sedangkan pada saat ini gue sedang jalan pakai 1080 pixel dan bisa dikecilin lagi. Cuman kalau pakai HD tadi kasusnya pasti kepotong atau bisa tampil full. Nah, itu nggak ada obat selain teman-teman beli layar yang resolusi di 1080p. Kalau kita bicara kebutuhan untuk saat ini atau untuk di era saat ini, banyak sekali plugin-plugin baru atau software-software baru yang mereka tuh rakus terhadap grafis ya. Lebih tepatnya GUI. Mereka udah bikin GUI udah gede-gede banget, lebar-lebar banget. Nah, itu dia jadi masalah. Ya, semakin berkembangnya teknologi biasanya akan menuntut hal yang lebih. Contoh kalau kita bicara dulu 5 atau 6 tahun yang lalu, plugin mungkin masih kecil-kecil ya. Khususnya VSTi masih kecil-kecil, kelihatannya masih enak. Tapi semakin bertambahnya waktu atau semakin bertambahnya tahun, plugin tuh makin lama makin besar ukurannya atau tampilannya. Nah, hal ini yang mengakibatkan teman-teman harus banyak jajan lagi nantinya kan untuk membeli kebutuhan untuk display. Nah, oke. Sebagai contoh gue akan coba tampilkan. Tadi kalau misalkan gampangnya itu kan di superior yang gue gedein. Nah, kalau kita menggunakan layar SD, teman-teman bisa lihat bahwa tampilan DAW gue saat ini bisa menampilkan sebanyak dari fader ya, kita hitung jumlah fader kurang lebih dari fader 1 sampai ke fader 43 di sini. Fader atau channel ke 1 sampai ke channel 47 ya. Dari channel 1 sampai ke channel 47. Jadi dalam layar Full HD yang sedang gue jalanin saat ini, jika gue menjalankan simulasi ya seperti ini, teman-teman bisa lihat atau gue bisa menampilkan sebanyak 47 fader yang bisa gue lihat. Nah, itu dia. Apabila gue menggunakan layar dengan resolusi yang lebih besar, maka otomatis gue akan mendapatkan lembar kerja yang lebih besar. Oke, layar gue agak sedikit nge-freeze, sorry. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jumlah track yang bisa muncul di sini ada 1 sampai dengan 12. Nah, itu dia. Kalau kita misalkan pindah ke layar yang lebih besar atau resolusi yang lebih besar. Oke, sekarang gue sudah pakai 4K di sini. Di 4K ini gue bisa mendapatkan jumlah fader dari 1 sampai 103 fader yang bisa ditampilkan. Jadi di layar 4K gue bisa menampilkan 103 fader. Dan jumlah track yang dapat dimunculkan itu sampai dengan 26. Berbeda banget sama SD tadi ya, lebih kecil ya. Tampilannya besar-besar. Kalau kita pakai 4K, tampilannya lebih kecil tapi muatnya banyak. Nah, itu dia. Karena kalau kita bicara resolusi itu nggak bisa dipaksain selain kita upgrade software, upgrade hardware. Nah, itu dia. Lebih tepatnya upgrade display monitor. Oke. Mungkin sampai sini teman-teman udah bisa mengerti sedikit tentang resolusi atau lebih tepatnya besarnya resolusi untuk penunjang kebutuhan lembar kerja.
Nah sekarang kita bahas ke topik, pentingkah multiple screen? Nah itu dia. Mungkin ada beberapa teman-teman yang risih menggunakan multiple screen, atau ada juga orang-orang yang membutuhkan, sangat membutuhkan layar lebih dari satu ya, atau multi display. Nah hal itu beda-beda, balik lagi kebutuhan, karena ada yang sukanya cuma pakai satu, ada yang pakai dua. Kalau kita berbicara kebutuhan, rasanya di tahun ini itu minimal satu display di 1080p. Nah itu dia. Kalau untuk kebutuhan multitasking seperti gua ya mau nggak mau pakai dua. Itu kayaknya sudah harus banget gue pakai dua layar, karena gue di sini sebagai content creator, khususnya gue sebagai streamer, gue harus bisa memonitor apa yang sedang gue jalankan pada saat ini. Nah itu dia, jangan sampai apa yang gue streamingin itu miss gara-gara ada beberapa poin yang tidak gue bisa monitor atau yang tidak bisa gue lihat. Itu bisa berbahaya. Makanya kebutuhan multi display itu sangat penting bagi gue. Yang tadinya gue masih pakai 2 FHD, akhirnya gue upgrade satu FHD, satu lagi 4K. Karena kalau misalkan gue beli 4 lagi FHD kan nggak mungkin, terlalu makan banyak space. Akhirnya gue memutuskan untuk membeli satu buah layar 4K. Karena satu layar 4K sama dengan 4 kali lipatnya FHD. Jadi gue bisa monitoring 4 buah window di sini. Oke, kalau misalkan kita buka window asal aja ya. Anggaplah ini di sini YouTube ya, terus di sini OBS, di sini biasanya gue pakai file manager, lalu terakhir biasanya ada website lain ya, untuk browsing biasanya gue pakai. Jadi gue di sini ada browsing pertama pakai YouTube ya, di bawah sini. Terus yang kedua di sini gue pakai, aduh hilang kursor gue ya. Yang kedua, layar kedua ini gue pakai ini ya, pakai untuk YouTube. Yang ketiga misalkan untuk DAW. Nah sisanya OBS. Nah kadang-kadang kalau misalkan gue tidak monitor, biasanya kebablasan nih. Wah YouTube gue sudah bisa streaming, tapi gue nggak monitor OBS-nya, tahu-tahu OBS gue lost. Ya kadang-kadang akan muncul di sininya nih. Kalau misalkan kita lihat, ya di sininya nih, di sininya kadang-kadang lost. Nah itu dia. Atau OBS gue udah jalan ternyata no connection. Biasanya ada keterangannya di sini. Di YouTube-nya biasanya ada keterangan seperti itu. Jadi untuk kebutuhan monitor gue saat ini seperti ini ya. Ketika gue menggunakan 4K berarti gue ada 4 buah window yang bisa gue monitor. Nah sedangkan untuk monitor utama gue menggunakan layar yang FHD. Untuk yang di streamingin biasanya yang di atas ini yang FHD. Jadi itulah kebutuhan gue untuk saat ini. Bukan bermaksud untuk pamer atau untuk gimana. Jadi di sini gue untuk mengedukasi teman-teman apabila teman-teman merasakan hal yang pernah gue rasakan dulu apabila gue menggunakan satu buah layar, tapi ada satu kasus plugin atau VST yang kepotong displaynya. Mau nggak mau ya upgrade dari si hardware-nya, lebih tepatnya upgrade si layar monitornya. Nah itu dia yang jadi masalah. Karena nanti akan banyak banget kedepannya plugin-plugin itu dengan resolusi yang udah mulai besar duluan ya. Jadi untuk standar display minimum dia maunya di berapa pixel ya. Apalagi teman-teman kalau misalkan masuk ke apa ya istilahnya sistem rekomendasi sistem ya, teman-teman misalkan masuk ke Google rekomendasi sistem misalkan Studio One, mereka pasti menerapkan namanya itu adalah standar minimum display, biasanya seperti itu. Nah itu dia. Kedepannya mungkin pasti udah rata di 1080 itu udah kebutuhan minimum, karena sekarang masih banyak yang masih di bawah 1080, lebih dari 700 ya WXG lah. WXG kalau nggak salah. Nah itu dia. Nah jadi semoga teman-teman bisa lebih memahami kebutuhan, karena nanti itu balik lagi ke budget. Hal ini ya sekedar sharing santai aja, karena video ini non script. Gue cuma pengen berbagi aja apa yang sedang gue pengen bagikan ke teman-teman. Pokoknya sampai sini aja videonya. Sorry banget kalau misalkan belepotan atau banyak salah. Jika masih ada yang kurang, teman-teman bisa tambahin kolom komentar aja langsung. Thank you for watching this video. SB Project, ciao.